image-nya kita sendiri sebagai ini akan menjatuhkan image-nya kita sendiri sebagai perusahaan. Itu menurut pendapat saya sih, Pak. Jadi, apakah lebih baik dengan cara diplomatis seperti itu? Dan kalau memang lebih baik dengan cara diplomatis seperti itu, eh, efektivitasnya itu apakah lebih baik dibanding kita langsung memberikan statement permintaan maaf dan mengakui kesalahan di halayak karena banyak halnya kayak ada beberapa kasus juga yang memang eh, justru sengaja PR nggak muncul. Contoh kayak kemarin sempat ada kasus yang Indomie sama mie Gaga juga kan sempat heboh, ya kan? Dari pihaknya mie Gaga nggak ada klarifikasi, dari pihaknya Migaga justru ada klarifikasi, tapi klarifikasinya beliau itu justru lebih kayak ke arah, oh kita tidak mau ikut-ikutan dan kita tidak membiarkan orang untuk ada konten begini, begini, begini dan menyangkut pautkan hukumnya ke kita karena kita tidak nyuruh mereka untuk melakukan kegiatan atau membuat informasi-informasi demikian. Ada yang kayak gitu dari Migaga, tapi dari pihak Indofood atau Indomie sendiri atau Salim Group ini juga mereka justru lebih baik diam dan tidak memberikan klarifikasi apapun gitu loh. Nah, jadi kayak hal-hal yang seperti ini kan justru yang malah justru akan menggiring opini dan memberi makan publik nggak sih Pak? Menurut aku sih gitu. Iya, terima kasih Mas Hendro. Bagus ya itu apa ini diskusinya bagus Mas Hendro apa namanya? Ya ada beberapa cara ya sebenarnya ya. Karena memang kalau kalau bicara tadi apakah kita langsung jawab atau enggak gitu. Tergantung nanti tingkatan strukturnya sih. Kalau di kami itu struktur itu panjang ya. Ada Indofood, ada namanya Indo Agri, ada yang namanya Salim Info Mas Pratama, baru London Sumatera. Nah, karena ketika kita ngomong misalnya, iya kita salah gitu, wah ini di atas tuh kebakaran langsung tuh, Tuh. panik semua gitu kan. Sehingga saya pernah dipanggil gitu sama direksi. Kalau jawab jangan begitu, begini-gini. Padahal ketika saya kasih, ada mau jawab nggak? Mereka pada nggak berani. Mereka emang sebenarnya kata Mas Hendro, mereka nunggu data, nunggu itu. Tapi akhirnya media tuh mencari celah sendiri, dia mencari kebenaran sendiri. Akhirnya muncul namanya hoax atau namanya pemberitaan yang tidak seimbang dan lain-lain. Nah, itu emang resiko karena tergantung perusahaan mau ambil resiko yang mana gitu kan. Tapi kita mengambil resikonya yang tadi biarlah mengambang gitu kan. Kalau nanti ada pembenaran-pembenaran di luar media lain atau apa ya itu udah nggak bisa dibendung. Oh itu salah enggak itu media itu enggak. Nah, itu yang menurut saya itu ya. Karena kita kerja di struktur, jadi kita ikutin struktur dulu. Karena kita ada SOP, namanya SOP krisis. Kita nggak bisa, harus jawab, harus diem aja nggak bisa. Jadi kita harus begini, jawabnya gini. Untuk ngasih waktu, kamu kasih waktu dulu untuk kita ini. Ya udah. Nah, itu ada salah satu, Mas Hendro juga benar juga. Ketika kita itu, nanti orang nyari tuh di era media itu. Apakah minta maaf? Kalau di tempat kami itu permintaan maaf itu dalam tanda PR ya. Saya dulu diajarin sama dosen saya itu kesalahan besar PR itu adalah minta maaf gitu loh. Nah, itu jangan minta maaf dulu gitu. Berarti salah. Berarti kita ngaku salah gitu kan. Nah, perusahaan kan nggak mau salah dulu gitu kan. Nah, permintaan maaf tuh biasanya tuh didiplomasikan lagi. Misalnya, oh ya ada mati nih orang di kantor kita. Ya, kita turut berduka cita atas musibah yang gini-gini ini gitu. Jadi kita nggak oke perusahaan minta maaf, wah perusahaannya bener kan. Nah itu kita nggak harus pakai diplomasi seperti itu. Saya pun nggak pernah pakai kata maaf. Kalau sampai kata maaf, udah dicecer tuh yang lain-lain lagi, dicari lagi itu. Udah kita diplomasi aja gini bahwa ini memang ini kecelakaan, terjadi human error. Nah kita lagi selidiki dan kita akan menanggung asuransi kematian dari si karyawan kami yang jadi korban. Kita berduka cita lah dengan adanya musibah ini. Nggak ada kata maaf. Maafnya nanti ke ininya kemana? Ke keluarga korban. Korban maaf ya gini-gini. Tapi nggak usah dipublikasiin itu. Tapi secara media kita begitu. Nah konsep masing-masing nih. Kalau saya masih percaya bahwa permintaan maaf itu bisa nggak minta maaf aja ada ada efeknya apalagi minta maaf pasti ada bener kan bener ya masih ada jadi kita ada dua sisi lah. Nah
Apakah kita nggak nanggepin gitu, nggak ditanggepin salah, nggak nanggepin juga salah di era digital ini. Contohnya misalnya artis lah. Waktu misalnya ada Gisel, ada Ariel kena kasus, Luna Maya kena kasus. Apakah mereka meminta klarifikasi terus minta maaf? Nggak ada. Ariel nggak minta maaf, Luna Maya nggak minta maaf. Gisel saya nggak tahu, Gisel kayaknya nggak minta maaf juga, gitu kan. Bahkan Gisel berusaha untuk, "Oh, itu bukan saya," gitu. Begitu ketahuan dia nggak minta maaf, biasa aja gitu kan. Atau ya, ya apa, saya salah, saya ini paling gitu. Saya nggak tahu Gisel apa minta maaf apa enggak. Kalau tahu saya waktu si Ariel dia nggak minta maaf. Dia gantungin aja persepsi orang, entah benar apa enggak, dia tetap masih bersikuku bahwa saya bukan yang mau menyebarkan kok gitu kan, bukan saya yang nyebarin gitu kan, itu produksi video pribadi saya gitu, harusnya itu ranah privasi. Tapi ketika apa komputer saya hilang, terus sebarin orang, kok salah saya gitu kan, gitu misalkan, itu argumennya begitu kan, makanya sih nggak minta maaf. Banyak cara sih mas gitu kan, bisa apa minta maaf langsung, tapi kalau minta maaf langsung langsung ngejudge bahwa apakah oh dia udah nyesel nih pasti di gini-gini. Itu ada juga yang bilang, ada yang apa namanya bisa ini ya empati, ada yang dia mah ntar juga ngulang lain macam-macam, tapi ya tergantung nanti situasi dan kondisinya. Kalau yang buku Teletubbies saya rasa belum ada permintaan maaf deh kalau Belum Teletubbies ya, ada. ya kan Belum ada, makanya. Pak. Iya, belum ada. Ya makanya itu apa mungkin dia menggunakan apa tekniknya seperti apa saya nggak tahu. Maaf ya, saya pakai flare gitu gini-gini tiba-tiba kebakar. Mohon maaf ya teman-teman gitu. Nggak ada, belum dulu, nanti cari dulu nih kesalahan di mana nih. Ada celah nggak kita bahwa kita bisa membela diri nih gitu kan. Nah tetap gitu walaupun itu masih ada sisi-sisi yang bisa kita ini. Nah saya masih meyakini atau masih menerima konsep bahwa jangan buru-buru minta maaf gitu kan. Minta maaf oke, tapi jangan di apa, jangan dipublikasiin gitu maksudnya. Kayak korban inilah, korban Lion Air dulu jatuh gitu. Apakah Lion Air minta maaf? Coba cek deh. Lion Air kayaknya nggak minta maaf deh. Nggak ada, Pak. Nggak ada klarifikasi juga dari Lion Air. Ya kayaknya menurut saya kayak gitu. PR-nya tuh enggak. Kami prihatin dan kondisi seperti ini, bahwa kecelakaan ini sudah kita minimalisir, udah begini, kita udah ganti apa bahan bakar udah bagus, pesawat juga baru, pilotnya juga ini, tapi namanya musibah ya apa boleh dikata, wah gitu aja. Nggak ada minta maaf, minta maaf nanti langsung di apa di ininya di apa di apa korban, keluarga korban. Saya minta maaf sebagai ini, saya turut bela sungkawa ya, saya apa turut prihatin gitu doang. Nah ini ada cara yang macam-macam. Ada juga sih perusahaan, kami minta maaf kepada masyarakat bahwa tercemar gini. Wah udah itu jadi bulan-bulanan gitu kan. Ada yang menjadi nah macam-macam ya Mas Hendro. Tapi bagus ya. Tapi itu sebagai apa masukan juga untuk perusahaan, tergantung perusahaannya. Jadi kita kalau bisa Mas Hendro apa bikin di dua kaki lah menurut saya sih. Kalau PR tuh begitu udah di dua kaki. Kaki pertama tuh di masyarakat atau di umum, satu kaki lagi di perusahaan. Saya pun gitu pun. Ketika perusahaan apa misalnya ada perusahaan itu menyerobot lahan masyarakat misalnya gitu kan. Ya saya klaimnya bahwa enggak kok gitu kan, tapi kita perjuangkan deh kalau memang wah kayak gitu-gitulah, saya di depan masyarakat tuh berupaya untuk menampung aspirasi mereka, padahal saya di kakinya di kaki perusahaan gitu. Nah, harus pintar-pintar seperti kayak gitu. Apakah itu bohong atau enggak? Wah, itu the art of diplomasi lah gitu. Itu bohongnya bohong halus kayak atau berdosa apa enggak tuh? Ya nggak tahu saya juga ya. Waduh, kalau udah pakai dosa, neraka dan surga saya udah nggak tahu deh itu. Tapi itu saya menggunakan menurut SOP aja dan juga menurut apa supaya reputasi ini apa supaya baik. Kalau kasusnya Migaga itu kasusnya itu dibuka oleh netizen gitu kan. Netizen sendiri, betul, Pak. Iya, dari Gaga maupun Indofood nggak ada masalah apa-apa gitu. Kenapa mie Gaga tuh taruh di bawah gitu kan? Ininya di apa di etalasenya. Oh, akhirnya jadi Padahal dari pihak mallnya sendiri yang memang menaruh itu nggak ada kayak permintaan dari pihak Indofoodnya gitu loh. Karena iya. kan berdasarkan penjualan. Satu juga penjualan, kedua dia tuh biasanya tuh untuk taruh di tengah-tengah di front ini di eye ini di eye level ini apa kiosnya misalnya ditaruh di apa di display eye level itu bayar. Saya kan juga ada di TK Huripan juga kan dipasang di Indofood ada beberapa tempat. Itu kalau taruh di tengah, taruh di bawah, taruh itu ada biayanya.
Kalau mau taruh di tengah, 10.000 misalnya. Taruh di bawah paling 2.000 perak lah, tapi di bawah ya, nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, ada duitnya cuma 2.000, taruh di bawah nggak apa-apa deh. Tapi kalau kamu mau naruh, misalnya Anda mau taruh depan kasir, ada biayanya lagi. Depan kasir gitu mau bayar, ada mie gagah, bayar tuh dia. Saya pikir juga Hmm, dulu gratis, atau bayar. Ada di etalase depan pintu, bayar lagi gitu. Apalagi di tengah gitu. Nyata tuh bukan karena gagahnya apaan nih taruh bawah deh, enggak. Kalau peraturan yang saya tahu ya di bisnis apa namanya retail gitu ya, itu ada eye level, ada middle. Orang kan jongkok kan males. Orang milihnya pasti betul. tengah. Tengah itu namanya tuh premium display. Jadi harus bayarnya tuh mahal gitu. Harus ada apa namanya biaya tambahan gitu. Nah itu makanya si Indofood nggak perlu klarifikasi. Orang bukan kita kok yang ngeklaim. Migaga juga gitu, bukan kita kok yang bangkit-bangkitin itu gitu kan. Tapi Betul, betul. akhirnya apa? Si Migaga ini istilahnya itu menunggangi atau istilahnya eh, Mengambil free kesempatan, take a ya chance. free ride publicity. Free ride atau Iya. menunggangi secara gratis kasusnya itu. Nah, itu harus dioptimize. Kalau menurut saya ya, kalau saya di PR-nya Migaga, saya optimize tuh. Saya bikin iklan, saya bikin apa. Mumpung Migaga lagi naik gitu. Ada Tapi mm-mm. pergerakan dari Migaga sendiri, Pak, mohon maaf ya, Pak. Itu Mhm. kayak agak slow menurut aku. Karena harusnya kan kita kalau udah ngelihat naik kayak begitu, itu kayak a chance kita juga untuk benar-benar kita boost lagi dari segi promosi, selling, dan lain-lain kan. Iya, iya. Tapi itu nggak ada pergerakan sama sekali sih Pak. Karena kan saya juga cukup kalau untuk kayak ada berita-berita yang bersangkut paut dengan masalah PR ini juga kan saya juga pelajari gitu Pak. Karena kan untuk referensi saya juga Hmm. kira-kira gimana sih nih Pak? Ternyata ya yang saya lihat malah malah paling 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 baik mereka lakuin sempat viral itu mereka kerjasama sama Tan Boy Kun doang, Hmm. KOL. Nah, QL-nya ya. iya, setelah itu Hmm. kayak nggak ada pemberitaan yang kayak gimana-gimana lagi. Jadi menurut aku kayak sayang aja gitu loh. Iya, Harusnya kayak dia bisa lebih dimaksimalkan lagi. dimaksimalkan karena memang apa menurut Indofood tuh head to headnya bukan sama Migaga, dia tuh memang mie sedap. Head to Betul, headnya ya apa perangnya itu perang dinginnya itu sama mie sedap gitu kan, bukan Gaga tuh ya menurut Indofood mie Gaga tuh bukan pesaingnya, dia biasa aja karena mie Gaga itu udah mie Indofood tuh benar-benar memang udah mendunia lah gitu kan, jadi mereka anggap ya betul, udahlah kecil lah itulah udah biarin aja gitu kan, karena bukan head to headnya dia. Nah menurut apa kalau kita misalnya dari PR-nya udah kita bikin yuk apa mie Gaga lagi naik-naik daun nih, takutnya jadi bumerang gitu bahwa itu apa Migaga mau head to head sama itu tapi tetap ya itu nggak tahu ya PR-nya strategi seperti apa, mungkin dia nggak mau memanfaatkan situasi seperti itu ya, dia maunya ya saya maunya gentle aja lah nggak mau kayak gitu gitu misalnya ya, akhirnya kan itu bersaingnya nggak sehat ya, masa gara-gara sejarah terus tiba-tiba dia naik daun gitu kan, kan kita bersaingnya kan di brand di rasa dan lain-lain. betul. Ya, mungkin itu pertimbangannya. Kalau kalau saya PR-nya mungkin saya sama kayak Mas Hendro, wah saya naikin nih Raffi Ahmad saya suruh jadi brand ambassador, habis langsung itu. Tapi cuman sementara, karena Indofood sangat Iya, kuat. Indofood kuat gitu kan. Mie Gaga tuh nggak punya retail-retail kayak Warmindo gitu kan. betul, Warmindo, betul, Pak. Indomie nggak bisa. Mie Gaga tuh nggak ada. Nomor satu tuh Indofood, kedua mie sedap. Biasanya tuh kalau dalam Warmindo ya, di warung-warung warkop gitu kan, tuh dua itu aja sama di rumah tangga. Saya aja belum pernah makan mie Gaga. Dengan adanya ini saya pengen coba juga sih. Dengan adanya kasus ini gitu. Tapi oke. Tapi kalau ngomong Mas Hendro Iya. kerjanya di bagian apa Mas? Saya kebetulan di bidang F&B, Pak. Saya saat ini sebagai Corporate General Manager di salah satu perusahaan F&B, Food and Beverage. Oh gitu, good good. Tapi ada Iya. sering ketemu kasus-kasus ini ya. Kalau di FM itu tantangannya apa? Awal-awal sih Pak, maksudnya lebih kayak ke arah kan saya juga ada yang namanya wholesale. Jadi Hmm. kebetulan kita bergerak di bidang pastry and bakery juga. Jadi kasus yang salah satu saya suka hadapi lebih kayak ke arah ke customer B2B-nya sih Pak. Jadi Oh ini customer B2B ya, bukan ya sama B2C ya? bukan B2C, Hmm. lebih sering justru ke B2B-nya karena dari pihak B2B ini justru yang
a lot of expectation Tinggi ya, dari permintaannya kitanya, tinggi ya. sementara permintaan mereka tinggi, tapi mereka ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Biasa Jadi lah itu ya. iya, sementara dengan produk kita yang premium ini juga kan kita juga nggak bisa sembarangan ngasih harga, karena kan Hmm. pertimbangannya itu adalah pertama brandnya kita juga, nama brandnya kita juga. Mungkin bisa aja kalau kita taruh harga lebih rendah dibanding yang lain atau apapun itu. Cuma kan pertimbangannya adalah eh, brand kita di luar sana nanti kita menempatkannya itu di level yang mana. Nah, Hmm. sementara kan kita sudah menentukan nih market dan level level brand kita itu ada di mana. Terus kalau kita tiba-tiba taruh di bawah, terus dia bisa jual lebih murah lagi, yang ada brandnya kita sendiri yang Iya, kita image-nya kebetulan kan, ya. ya kebetulan kan kita juga punya offline store juga. Jadi yang ada offline store-nya kita yang nggak bergerak juga, bisnisnya kita sendiri nggak Hmm. bergerak, malah bisnis orang lain yang bergerak gitu loh. Jadi Hmm. kan gimana caranya ini bisa bisa dua-duanya. Nah, sebenarnya hal-hal yang kayak gini sih Pak, bagaimana cara saya untuk berkoordinasi dari pihak perusahaan ke klien-klien. Biasanya lebih kayak gitu sih. Oh, tapi mensuplai dalam bentuk bahan baku apa dan jadi, Mas? Mas Hendro. eh re- Apa ya? Semi semi raw material, Pak. Oh, Jadi jadi nanti diolah lagi ya nanti di sana ya. ya, jadi entah nanti mereka, jadi misalkan kita dari pihaknya kita hanya bikin frozen dough, kalau misalkan kayak pernah ke Indomaret kan pernah ada Hmm. pizza-pizza yang mereka bekukan tinggal dibakar. Hmm. Nah, dari kita tuh yang frozen dough-nya, terus dari misalkan kayak kalau janji jiwa lebih kayak kayak mereka untuk bikin sandwich, ya kita yang produksi untuk brioche bread-nya seperti yang kayak gitu. Hmm. Oh, jadi bisa dimaklon ya. Jadi bisa diganti brand ya, bisa ya? Bisa. Oh, gitu. Karena Ya, ada ya. beberapa brand juga yang justru mereka minta beberapa request spesifikasi khusus yang hanya untuk brandnya dia aja. Jadi di customize. Iya, Yang iya, which iya. is itu kan meningkatkan sellingnya dia juga. Sebenarnya itu a chance di kita. Cuma kan kalau dibilang bukan politik ya, tapi dibilang kayak strategic bisnis itu kayak apa ya, peraturannya itu kalau kita udah custom ke orang, kita nggak boleh custom hal yang sama ke orang lain lagi. Oh iya, 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 iya. Ya. Jadi kayak ada inilah ya, apa Ada tuh rulesnya, ada rule-nya ya. peraturannya, iya. Jadi Ya kan? Karena jadi hal-hal yang apa? kayak Jadi gitu, apa kayak hak cipta dia kayak hak cipta ya gitu modelnya ya. benar, benar, Hmm. benar. Jadi itu Hmm. juga yang takutnya nanti ketika kita bikin hal yang sama, nanti brand tersebut tahu, akhirnya jadi ini konflik di antara kita internal Ah sama iya, iya. pihak brand. Lebih kayak ke arah sana. Nah, biasanya saya yang lebih kayak untuk menangani hal-hal yang kayak gitu. Tapi untuk bisnis to bisnis, biasanya lebih ke head to head sih, Pak. Oke, oke, oke. Ya udah apa pas lah ya. Artinya Mas Hendro juga bisa berarti menjalankan beberapa bagian yang menjalankan fungsi PR ya, walaupun bukan bagian PR ya, tapi fungsi PR itu penting ya. Jadi ya, Betul. bagaimana apa cara mempromosikan, cara mengedukasi, cara apa mempertahankan klien gitu. Itu bagian dari apa nanti kerja-kerja PR tuh. Oke, gitu. Keren Mas. Nanti kita coba diskusi lagi ya dengan apa Baik, Pak. berbagai kasus gitu kan. Eh, Baik, Pak. F&B ini apa ke hotel-hotel juga nggak Mas? Beberapa saya ke hotel juga, beberapa ke Hmm. hotel lokal dan ada juga yang ke Horeca gitu Jakarta. ya, ke Horeca ya. Iya, Horeca. Oh gitu. Kita juga produce ke salah satu brand yang lumayan besar juga. Kalau Bapak tahu Urban Wagyu, kita juga produce beberapa Wagyu. brand Urban Wagyu. Oh, steak gitu ya, daging-daging gitu ya. Iya, jadi Hmm. sempat kita kita juga produce ke mereka juga gitu. Banyaklah beberapa brand juga. Jadi Hmm. ada marketnya, tergantung nih. Kita di wholesale-nya kita ini, kita incar sebisa mungkin kalau wholesale itu kita incar semua market. Tapi Hmm. kalau mau yang paling murah, mau tukang kebab sekalipun, kalau dia jual burger, kita bisa bantu buat Kak. Tapi kalau misalkan kayak di offline store-nya kita sendiri, kita udah punya kayak standar levelnya kita harus kemana. Ya, 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 ya. Audiensnya ntar dipilih lagi ya, apa ya? Mau Betul, audiens yang kelas A, kelas B atau kelas C gitu ya. Iya, betul. oke, oke, oke. Good, good. Oke, terima kasih Mas Hendro.
Yang lain kira-kira ada yang mau menambahkan mungkin dari Mbak Fitri, Mbak Ayu atau Mbak Asis atau punya pengalaman lain yang mungkin jadi makin apa seru gitu kan. Kira-kira ada kira-kira teman-teman yang lain silakan Mbak Fitri ada apa? Ada mau tambahan atau ada mau kasih info yang lain saling ini? Pak, maaf saya mau Sementara nanya. belum, Pak. Oh ya oke. Nyimak dulu ya, Pak, sementara. Oke ya ya. Pak, maaf saya mau Ya, nanya satu hal sih Pak. Jadi oke boleh. ini ada sedikit kasus sih, bukan kasus sih, tapi kayak ini happen sama saya gitu. Jadi eh, menurut Bapak, jadi ini sedikit cerita ya Pak, tentang ada Mhm. satu permasalahan. Jadi ada dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan, ya waktu itu pokoknya ada di salah satu perusahaan, tapi akhirnya saya memutuskan diri untuk resign karena saya setuju dengan eh, pendapatnya Pak Anggoro daripada kita harus memaki, kita harus ngomel-ngomel di perusahaan itu, kayak kita harus minum air yang kita ludahin sendiri gitu kan. Jadi lebih baik kita gentle, kita keluar. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk resign. Nah, eh, apa namanya? Terus kebetulan salah satu yang teman saya ini, dia ini apa namanya? Dia ini akhirnya menempati posisi saya sebelumnya. Dan dia menjelek-jelekan saya lah intinya. Nah, menurut saya nggak perlu klarifikasi sama sekali ke perusahaan itu mau jelek-jelekin apapun tentang saya. Saya tidak perlu validasi juga gitu loh, karena yang terlihat pun saya juga sekarang jauh lebih baik dari beliau gitu kan. Nah, tapi sekarang impact-nya itu ada beberapa customer saya ternyata yang rekanannya beliau nih Pak. Jadi ada beberapa customer yang datang ke saya, ternyata rekanannya beliau itu jadi unpolite ketika kayak meminta kayak mau pesan ke kita atau mau apapun itu, karena mungkin tahu berdasarkan cerita-ceritanya dia yang notabene nggak benar. Tapi orang-orang customernya saya itu tidak kenal sama saya. Nah, menurut Bapak, kan kalau saya sendiri pasti kan berpikir kayak how to profesional aja. Ya udah, kita profesional tetap kita layani. Cuma kan ini impact-nya kan bawa ke diri kita sendiri nih, Pak. Kan Bapak lebih berpengalaman. Pernah nggak sih, Pak, Bapak punya pengalaman ketika eh, compete-nya Bapak nih, kayak pesaingnya Bapak, eh, jatuhnya menjelek-jelekan Bapak, impact-nya ke Bapak sendiri secara personal, akhirnya berpengaruh ke brandnya Bapak, tapi jadi kayak bapaknya sendiri yang kesel gitu loh. Dan bagaimana cara Bapak Pak Anggoro sendiri untuk menyikapi hal tersebut gitu loh. Apakah tetap dilayani orang yang agak unpolite ini dengan, karena kan gini, menurut aku antara kami vendors dan user itu tidak ada siapa yang di atas, tidak ada yang siapa yang di bawah. Pasti keduanya itu saling berjalan beriringan karena saling membutuhkan. Tapi kalau udah salah satu unpolite ini kan juga kadang suka nggak enak gitu loh Pak. Secara personal kan pasti kayak ada, wah nih ngeselin nih orang nih. Tapi di satu sisi kita harus dapetin sales ini nih gitu. Dan kita juga yang kayak Bapak bilang, kita sebagai kayak face dari si perusahaannya ini, kalau kita sampai nggak profesional, perusahaannya ini bakal terlihat jadi kayak apaan sih nih perusahaan kayak nggak profesional. Tapi dia duluan yang memulai untuk unpolite sehingga terlihat tidak profesional dari beliaunya sendiri. Menurut Bapak, apa sih yang harus Bapak lakukan? Oke, Mas Hendro, ini versi saya kalau saya karena pengalaman saya udah apa lumayan ya. Kalau Iya. saya karena apa biasanya tuh ketika kita di perusahaan selama kita menjalankan profesi kita di jam-jam kerja, yaitu brand kita tuh melekat sama kita gitu loh. Sehingga apapun yang terjadi ya udah mau kita apa dia unpolite itu unpolite kan masalahnya dia gitu kan. Masalah kita adalah bagaimana target kita ini tercapai. Udah kalau saya itu aja. Karena kalau kita berpikir ini gara-gara dia nih jelek-jelekin ya udah gitu kita berupaya yang menjadi apa namanya profesionalitas kita bahwa kita ini melekat sama brand gitu kan. Nanti kalau di luar kalau kita nggak karena walaupun kita di luar pun Mas Hendro juga sebenarnya melekat sama brand gitu Mas Hendro
kelakuannya aneh-aneh gitu kan, nanti dihubung-hubungkan tuh, oh dia kerja di situ, pantesan ini gitu. Sama saya juga, bisa saya dosen gitu kan, tiba-tiba saya gandeng ceweknya anak kecil gitu kan, wah saja, ini Pak Guru kok demen sama gitu, padahal kan dosen dia, terus diarah-arahin ke situ gitu, apa boleh buat ya. Ya artinya apapun yang saya lakukan ya, kadang-kadang saya juga menjaga ya. Saya pernah tuh apa kesel juga kalau di jalanan ya. Di jalanan tuh misalnya ada yang klakson baru hijau sebentar udah klakson, atau misalnya ada orang naik motor apa maki-maki. Saya biasanya tuh emosional secara manusia tuh biasanya muncul gitu. Saya mau maki ulang, saya mau ini, tapi saya mikir, duh saya dosen, saya kerja di sini sebagai ini. Kalau ada orang yang tahu gitu bahwa saya begitu juga, kayaknya malu deh saya. Akhirnya nggak jadi, udahlah nggak usah gitu. Nah itu kita terbatasan seperti itu, melekat gitu. Nah kalau merasa Mas Hendro ini melekat di brandnya itu atau di perusahaan itu tinggi, apalagi terkait dengan pekerjaan perusahaannya juga, ya udah menurut saya sih ya harus kita pendamkan lah. Jadi tampil sebagai Mas Hendro sebagai ya ini sebagai GM-nya apa perusahaan ini, bukan sebagai Hendro yang dulu yang di sana gitu. Menurut saya itu ya. Jadi itu lebih mengklarifikasi lah. Ya Pak, kenapa Pak? Minta dong ini gimana sih lu? Ya Pak, saya tetap akan ini. Lu sih ini kan ya udah gitu kan. Yang dalam hati kata, yang penting omset masuk. Bodo amat deh dia mau ngomong Iya, gitu. Kadang oke. gitu, saya di lapangan juga gitu. Dia Pak disuruh-suruh gitu. Pada saya ini udah begini-gini masih disuruh juga. Ah, tapi udahlah. Yang penting apa dapur masih ngebul gitu. Yang penting halal yang saya Betul. kerjain. Itu aja lah Mas Hendro, karena kalau nanti apa ke bawah masalah itu, nah nanti Mas Hendro misalnya pindah pun atau misalnya punya reputasi akhirnya performance yang nggak tercapai gitu, ya nanti pembenaran, oh benar nih Mas Hendro dulu kerja di sana aja jelek, di sini apalagi jadi begini gitu kan. Nah ini jadi penyeimbang, oh enggak kok Mas Hendro tuh bagus. Buktinya tuh perusahaan di sana aja nggak bisa apa tetap profesional seperti ini. Ya saya tepat lah meng-hire Mas Hendro di sini tuh lebih tepat itu karena dia profesional ya. Menurut saya seperti itu ya, karena kita nggak ada pilihan sih menurut saya Mas Hendro. Apakah saya harus diemin, apakah saya harus ya harus layanin gitu kan. Misalnya apa mantan saya nih yang ninggal saya nikah gitu kan, lagi mau beli barang saya, masa saya nggak layani gitu, saya kesel sama dia. Dulu saya meninggalin saya gitu. Ah, nggak mungkin lah, mungkin pasti saya ya udah layanin, nanti di belakangnya saya maki-maki dia ya udah, tapi nggak usah ketahuan orang gitu kan. Sialan, nah Mas Hendro ngeluhnya di sini aja gitu kan, di apa di forum ini aja, itu kurang aja teman saya tuh jelek ini, padahal saya nggak gitu. Ya udah, nanti begitu pas masuk ke kerja lagi ya Mas Hendro yang beda, Mas Hendro yang apa GM dari brand ini. Udah, saya ini melekat sama brand saya gitu, mohon maaf lah gitu kan, saya nggak bisa seperti itu karena saya melekat sama brand ini gitu. Kalau saya macem-macem ya reputasi brand saya yang jadi resiko, kasihan teman-teman saya yang lain gitu. Itu aja kita berkorban lah Mas, menurut saya gitu ya. Ya resiko seperti itu. Ada dua pihak, kalau kita mau emosional kita mau dijalanin ya udah, akhirnya Susah nanti juga ya, Pak. akhirnya nanti Mas Eno nanti ujung-ujungnya nyesel deh karena Iya, ngapain ya gitu brand ini, nggak apa-apa dia maki-maki yang penting duitnya masuk gitu kan. Kalau saya gitu ya udah singkat aja walaupun sakit hati gitu sebagai manusia, apa sih gitu kan, karena apa tingkat apa reputasi manusia tuh dilihat dari sikapnya dia kan. Ya mungkin dia sikapnya seperti itu ya udah gitu. Ini pelajaran yang saya dapat ketika saya udah melewati itu sih Mas. Oh, udahlah akhirnya di sini saya jelek, di sini saya jelek, emosian itu kayak keponakan saya. Keponakan saya dulu gitu. Ada begini dikit keluar, pindah, udah dikit pindah. Akhirnya apa? Dia susah dapat kerja. Begitu dapat kerja sekarang, akhirnya saya nasihatin, tolong, pokoknya harus begini-gini. Sampai sekarang dia awet. Bahkan dia dipromosi ke Kalimantan, ke Bandung gitu kan. Hanya karena menyetop ininya aja, emosionalnya dia. Akhirnya dia awet kerja. Bahkan dipromosi jadi sekarang jadi manajer atau apa saya nggak ngerti. Hanya itu doang gitu. Coba kalau dulu aman-aman aja kan, dia nggak bakal sempat nganggur sekian bulan gitu kan. Nah itu aja sih Mas sebenarnya dari pengalaman yang saya lihat saya ini. Ya, kalau menurut saya kalau saya di posisi Mas Hendro ya udah saya mau nyelamatin perusahaan aja lah gitu kan, karena saya masih digaji di sini ya udah saya di sini lah gitu. Nanti ketika saya bikin sendiri ya saya hajar dia misalnya gitu kan. Nanti kalau udah gede nih perusahaan ini saya bikin isu lah ya, misalnya, tapi kan nggak bagus juga ya itu ya. iya, Itu udah kayak udah balas apa dendam, Pak. mindset kita udah jelek gitu loh.
Tapi kita inilah tetap berbuat baik karena berbuat baik. Iya, Kayak yang saya tahu nih, saya apa quote saya nih, saya dapat dari mana lupa ya. Terusnya kita berbuat baik karena berbuat baik itu adalah gaya hidup kita, gaya hidup aja. iya. Ntar orang bilang emang gaya Mas Hendro tuh begitu Mas, mau kayak gimana juga kayak begitu orang gitu Mas. Karena gini Pak, maaf kenapa saya sampai bertanya hal kayak gini Hmm, agak bingung gini loh. Karena eh, apa ya? Saya juga meyakini bahwasannya ketika kita sudah ada di puncak, ibaratnya udah di puncak gunung teratas, kita nggak perlu teriak-teriak kita itu udah di atas, karena orang-orang juga kan pasti udah lihat udah kita juga lihat, di iya. atas. Itu yang pertama, dan saya ngerasa saya sebenarnya nggak perlu validasi, tapi benar yang kayak Pak Anggoro bilang, mungkin karena ego saya juga aja. Mhm, Karena kan pertama saya juga mengakui saya sendiri kayak masih muda. Saya mhm, masih muda, terus saya sekarang lagi ibaratnya eh, pikirannya kan banyak. Kita sebagai mhm, udah dibilang corporate, apalagi yang kita handle, kita pikirin, entar mau buka cabang apa segala macam, itu kan udah banyak nih di kepala. Terus mhm, harus personal touch sama orang yang kayak gitu tuh rasanya kayak apaan sih nih orang nggak mhm, jelas banget. Ditambah lagi kita yang, apalagi saya sendiri kayak sampai kuliah communication, karena saya juga pengen belajar kira-kira kenapa sih sampai komunikasi ini suka nggak nyampe ke orang, mhm, atau bagaimana sih caranya berpublic speaking yang baik, menghadapi orang-orang seperti ini, gitu-gitu kan. Kita udah berkomunikasi baik, tapi direspon dengan yang seperti itu, gitu kan. Terus yang kayak kita feeling kayak, kok nih orang makin konyol ya, gitu loh Pak, mhm. maksudnya saya. Jadi, ya itu sih Iya. yang saya sempat kayak mikir, apa nggak usah dilayani ya. Mhm, Ya kalau misalkan nggak dilayanin juga, I mean kalau kita mau bilang kayak I have power ya, jujur dia baru posisi di sana as a manager, saya udah kenal sama ownernya. Bahkan kebetulan kan ya saya cerita sedikit, ownernya adalah salah satu anaknya dari Bapak mantan gubernur kita dulu mhm, ya. Saya kenal dekat, saya sempat jadi konsultan juga waktu itu di perusahaan ibunya waktu itu Pak. mhm, Dan saya adik ipar saya pun kerja sampai sekarang sama ibunya gitu loh. Once kalau mhm, misalkan sampai macam-macam saya mau jahat, saya bisa aja jahat gitu kan. Tapi mhm. ya benar Pak Anggoro bilang sih, mungkin kayak saya aja mungkin mesti step back terus berpikir lebih jernih lagi kali ya Pak. Karena kita ini udah melekat di salah satu brand, apalagi bersangkut paut dengan yang public relation juga ya Pak. Iya, sekarang masalahnya sekarang integritas Mas. Jadi kalau apa kalau kita berbuat baik terus nanti integritas kita naik gitu. Integritas itu Iya, mahal dibanding apa duit apa integritas apa kita tuh dipercaya sama orang sampai di posisi kayak sekarang itu integritas. Saya sampai di sini, Mas Hendro sampai di sana itu integritas. Memang masalahnya adalah hal yang jadi tantangan Mas Hendro ini sekarang jadiin sebagai dinamika tuh pengalaman. Jadi nanti Mas Hendro nanti semakin apa umur semakin apa meningkat gitu kan, semakin wise. Nah saya udah melewati itu, jadi saya makin bukan saya apa wah Pak Guru bijak ya enggak, kayaknya karena udah melewatin aja gitu kan. Kalau udah melewati, kalau orang udah melewati kan katanya ah udahlah nggak usah deh nanti gitu. Tapi sekali lagi itu integritas Mas. Kalau integritas kita udah iya, teruji itu kita bisa kuat di mana aja tuh. Apalagi kita punya power, jangan dimanfaatin powernya, udahlah biarin aja. Nanti takutnya kita di posisi seperti dia, kita kena power juga, rasanya gimana ya gitu. Nah, udahlah kita ini aja apa namanya jalanin seperti apa yang kita lakukan yang terbaik aja gitu kan. Untuk perusahaan kita juga lihat teman-teman kita, kelangsungan perusahaan juga seperti apa. Panjang lah, belum lagi misalnya keluarga kita ini ya, banyak lagi tuh kalau kita mau lakukan apa-apa. Itu aja sih kalau pengalaman saya seperti itu. Saya bijak bukannya berarti karena saya bintangnya Taurus lah atau setting enggak lah. Tapi bijak itu karena pengalaman yang udah saya jalan, oh iya benar, saya nggak teman saya begini, akhirnya begitu ponakan saya begini, ya udahlah, ngapain ya saya gitu. Nanti kalau misalnya ada kesempatan yang lain ya saya coba nanti bisa apa, bisa apa, bisa memberikan nasihat pada yang orang lain yang misalnya kayak di posisi kayak saya sekarang, saya bisa apa memberikan advice gitu karena saya udah merasakan, saya juga merasakan yang salah juga udah gitu kan. Tapi kan nggak perlu Mas Hendro salah dulu deh baru bijak gitu, mendingan kita ya udah belajar kan dari kesalahan orang lain aja gitu. Berarti itu sih Mas gitu. Jadi mudah-mudahan ya ya pembelajaran juga dari saya, bagi saya juga bagi teman-teman mungkin oh iya ada juga kasus seperti itu ya.
yang tadinya temen, yang tadinya itu jelekin kita. Ya, sebenarnya itu masalah yang pasti ada lah. Entah entah apa dalam bentuk yang berbeda juga pasti banyak gitu, Mas. Oke, baik. Makasih Eh, banyak Pak atas jawaban sama iya. sharingnya ya Pak. Nah, terkait dengan komunikasi itu namanya komunikasi itu komunikasi kalau misalnya kayak gitu gimana sih komunikasi itu kan transaksional. Komunikasi transaksional biasanya kita melihat dia tuh posisi lagi di mana, misalnya tinggi apa rendah gitu kan. Kalau misalnya rendah kita ikut rendah, kalau tinggi nggak harus ikut tinggi ya, supaya dia menyeimbangi itu nggak harus tinggi sama tinggi. Misalnya dia tinggi harus rendah nih baru kita ketemu misalnya gitu. Misalnya kita ketemu sama orang Sumatera yang belak-belakan gitu, kita nggak mungkin aja ketemu di orang Batak sama orang Batak, pasti bertentangan tuh. Tapi kalau kita orang Batak, kita agak solo dikit lah, lemah gitu. Supaya kita klop itu artinya kayak ya komunikasi transaksional. Bagaimana kita ketemu di tengah. Ketika dia julid gitu kan, kesel, ya kita ramah aja, ramah. Nanti lama, iya, bagus Mas Hendro, enak gue itu, gue tahu teman-teman gue bagus itu. Nah, ketemu tuh komunikasinya. Namanya komunikasi transaksional, kita bertransaksi komunikasi. Kalau Mas Hendro nyerah gitu kan, ya artinya nggak ketemu tuh transaksinya tuh komunikasi nggak bakalan ketemu gitu kan. Nah itu istilah dalam komunikasi ya. Bagaimana kita memecahkan ini gimana komunikasi ini buntu nih. Nah, transaksional berarti harus ada yang ngalah. Ngalahnya di mana? Kalau dia keras ya kita lemah gitu, lembut gitu, bukan lemah ya lembut. Kalau istri kita Lebih gitu, lebih jatuhnya mungkin kayak gini ya Pak. Kita memberikan experience yang berdasarkan bukan dari orang lain. Dia dengar dari orang lain, tapi berdasarkan apa yang dia alami sendiri ketika berkomunikasi dengan kita. iya kita Gitu. menganalisis komunikasi dia kayak gimana. Kalau kita dari sisi akademis nih, oh komunikasi dia tuh namanya apa? Frontal atau namanya istilahnya apa ya? Saya lupa tuh. Jadi dia apa? Oh kontak tinggi, high contact atau low contact. Low contact itu adalah orang-orang yang misalnya orang Sumatera yang belak-belakan low contact tuh dia tuh ngomong jelek ya jelek, ngomong kasar gitu loh. Low contact tuh, jadi nggak ada filternya. Tapi kalau yang high contact itu adalah orang yang orang Solo penuh basa-basi gitu kan. Kamu sih nggak jelek, cuman ya nggak cocok kalau pakai baju itu. Padahal tuh jelek gitu loh. Tapi orang Batak bilang jelek gitu kan. Ada low contact, high contact. Nah, kalau bisa dianalisis, nah kan untuk bisa kemudian deskripsi itu bisa tuh dianalisis bahwa kliennya Mas Hendro itu adalah orang yang low contact, orangnya belak-belakan, orang gitu julid apa. Nah, kita maunya gimana? Mau low contact juga apa high contact? Nah, tinggal dianalisis sehingga nanti ketemu nanti nih. Ketemu klop. Oh, klopnya di situ. Nah, itu terjadi transaksional. Kalau dalam sisi akademis ya, komunikasi seperti itu, kalau teorinya seperti itu. Tapi dalam prakteknya gimana? Nah, nanti Mas Hendro dianalisis lagi ini Bapak ini apa sih? Kenapa sih masalah komunikasi dari sisi sainsnya apa gitu. Dicari tuh teorinya, oh teorinya ini. Klop nggak sama teori itu. Misal dia keras kepala juga ya udah mungkin itu emang apa ada barrier tadi kata Mas yang barrier yang seperti itu ada pengalaman yang tidak sama ada latar belakang yang tidak sama misalnya latar belakang dia adalah orang yang pernah tersakiti terus gitu kan dan orang yang tidak pernah percaya sama orang lain ya susah barriernya nggak bakal kebuka. Nah, komunikasi nggak bakal jalan gitu kalau ada barriernya itu. Nah, cara buka barriernya apa? Ya ajak makan, misalnya Mas Hendro ya ajak makan, ajak nonton konser berdua sama dia, sama teman-teman, ajak gaul, ajak ngopi. Ngopi dulu Mas, jangan marah-marah mulu, apa Mas? Udah, masa lalu udah, ngopi nih Mas, saya yang bayar. Gitu. Jadi cair gitu kan, oh iya. Saya juga mau wartawan begitu Mas, wow wartawan tuh keras, saya ajak makan. Buka puasa bersama, saya kasih sarung, saya kasih ini, saya kasih pulsa, Mas, saya kasih pulsa ya. Untuk apa nih Pak? Udah buat pulsa, buat kita kontek-kontekan. Sampai sekarang baik Pak orangnya sama saya. Padahal saya nggak minta berita, nggak minta apa, saya kasih pulsa, saya kasih itu. Mas Anggoro, ini ada berita ini nih, bayar nggak? Nggak usah, Mas. Sampai sekarang baik Pak, walaupun saya udah nggak di media relation, dia sampai sekarang baik. Kayak gitu Mas, kalau mau Mas adu strategi sama dia, adu. Ya kita ajak dia makan, ajak ketemuan. Ketemu nih Mas, nggak apa-apa, udah nggak usah urusan kerja, ini urusan ini aja, hobi. Hobi Mas apa? Saya hobinya main ini Mas, bulu tangkis. Yuk main yuk. Padahal kita nggak bisa main bulu tangkis Mas Hendro. Belajar aja udah. Untuk deketin klien gede kan gitu. Main golf, ikut main Iya, golf. iya. Itu. Seperti itu tekniknya tuh. Kalau misalnya Mas Hendro lihat analisisnya begitu, karena saya nggak tahu di lapangan seperti apa,
Mas Hendro bisa tuh lakukan seperti itu. Itu komunikasi seperti itu, Mas. Caranya teknik diplomasi seperti itu. Seperti itu, Mas. Kalau misalnya ini kliennya strategis nih, saya dinyain mulu, susah banget. Udah, hobinya apa sih? Atau istrinya senangnya apa sih? Deketin istrinya misalnya untuk ini. Bu, ini dapat ini voucher belanja ini dari kantor kami. Wah, dia mempengaruhi istrinya di baik gitu, atau orang tuanya atau anaknya dan lain-lain. Oh, itu banyak lah. Itu politis banget itu. Nanti kayak kemarin kita tuh ada produk kita tuh mau di delisting di Indomaret gitu kan. Wah, kita deketin GM-nya, kita kasih bunga, kita kasih ucapan selamat ke istrinya ke apa. Apakah itu berhasil ya kita nggak tahu juga, namanya usaha gitu kan. Seperti itu, Mas. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih apa namanya diskusi kita hari ini, Mas Hendra ya, untuk teman-teman yang lain juga ya. Mbak Fitri, Mbak Ayu, Mbak Asis, semoga nih bisa menjadi wawasan kita bersama nih, karena saya juga senang juga nih bisa diskusi karena saya ditambah wawasan lagi gitu. Gitu, Mas Hendra. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya rasa cukup ya. Mas Hendro juga masih kerja juga nih mencari rezeki gitu kan. Ya kita apa salut lah sama teman-teman ini dengan apa kondisi sesibuk apapun masih tetap mau apa berbagi cerita, kuliah lagi apa gitu kan. Nah, ini kita apresiasi lah. Ini menurut jadi apa suatu manfaat lah. Oke, saya rasa cukup Mas Hendro ya. Apa kita akhiri kuliah kita hari ini. Nanti kalau pun ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan apa nah kita di apa saya di DM aja atau nanti kita buka forum yang lain. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada waktu kita buka lagi diskusi kayak gini seru nih. Saya mau sih nanti dari Mbak Fitri, Mbak Asis atau Mbak Kinai yang punya kasusnya nanti Mas Hendro bisa kasih insight dari sisi Mas Hendro apa. Saya maunya semua diskusi gitu, jangan saya aja gitu kan. Mas Hendro punya pengalaman, Mbak Fitri punya pengalaman yang lain sehingga bisa bantu problem-problem apa komunikasi yang ada di kita ini. Demikian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Saya cukupkan pada hari ini. Semoga hari ini kita membawa insight atau pengalaman yang apa beragam lah ya menjadi pengetahuan kita sama-sama. Demikian terima kasih Mas Hendro, Mbak Ayu, Mbak Asis, dan Mbak Fitri yang hadir pada hari ini. Saya tutup kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Iya, Pak.